Jadi saya kira saya tidak perlu mereview kembali beberapa pertanyaan dan tanggapan. Saya persilakan saja waktu 3 menit masing-masing kandidat untuk menjawab. Saya persilakan. Baik, makasih. Saya diberi kesempatan pertama untuk memberikan tanggapan balik. Jadi tadi ada Pak Yusuf dan Farjani, lalu kemudian ada Susti, lalu ada Pak Akbar, ada Pak Mustafa dan ada Pak Alfian. Saya ingin memberi dulu jawaban untuk yang terakhir. Ini bagus. Pak Alfian, terima kasih masukannya. Hal pertama, di paparan pada saat saya presentasikan materi tentang ini, saya sudah mengatakan bahwa butuh kajian. Apa yang disampaikan Pak Alfian tadi itu memang mau membentuk konsorsium dan di dalamnya ada perumda, ini tidak sederhana. Dalam pengetahuan saya yang terbatas, mengapa saya katakan tidak sederhana? Karena apa? Kalau kita mau ingin KPPU kan otomatis itu harus kita lelang, harus ikut lelang untuk semua aset yang ada di pelabuhan itu. Uang Pemda tidak akan mungkin cukup untuk itu. Saya kira harus kita libatkan konsorsium, harus kita libatkan. Tetapi untuk melibatkan ini kan juga konsorsium tidak sederhana, tidak sebatas kita bicara bahwa mudah kita lakukan. Harus ada kajian. Saya ulang lagi, harus kita kaji. Walaupun mungkin Pak Alfian sudah mengatakan sudah ada kajiannya. Yang saya tahu bahwa memang pernah ada rekomendasi Bappenas soal itu. Ya, tetapi tingkat operasionalnya sekali lagi saya katakan harus ditelaah, dikaji secara menyeluruh soal itu. Sehingga kemudian harapan Pak Alfian. Pernah ada kajian kan? Belum. Saya ingat kecuali tidak tahu kalau Kemenmu. Tidak dari Pemda. Tidak. Saya ingat saya belum pernah. Nah, yang dilakukan saat ini oleh Pemda provinsi sudah ada desainnya itu dan rencananya mau di KPPU kan memang. Rencananya begitu. Nah, kalau ini kita kemudian menaruh harapan bagaimana pelabuhan kita bisa berefek secara ekonomi, saya kira seperti dari pemikiran Pak Alfian tadi, memang harus berani melakukan. Hanya masalahnya doinya, nah, itu tidak sederhana doinya. Ya Pak Alfian ya. Berikutnya Pak Mustafa. Ini Pak Mustafa ini teman akrab saya waktu kita kuliah S1 dulu. Jadi sangat sahabat saya. Nah, yang dimaksudkan tadi itu percepatan tentang rencana induk pengembangan pelabuhan Moho. Saya kira sudah ada itu, sudah dirumus dan apa yang saya maksudkan, apa yang dirancang oleh Dinas Perhubungan Provinsi, nah itu bagian dari perwakilan itu ya Pak KSP ya. Saya katakan Dinas Perhubungan Provinsi sudah merancang ini untuk pengembangan pelabuhan Moho itu. Lalu saya tadi tidak menegaskan tentang pemisahan antara pelabuhan penumpang dengan pelabuhan kontainer. Saya hanya mengatakan bahwa kalau kita bersepakat memperbesar area pelabuhan umum itu, karena apa? Harus ada gudangnya. Kita bicara soal pengangkutan komoditas dari satu daerah ke daerah kita, mau ditampung di mana? Saat ini belum ada gudangnya, sehingga dibangun gudang, fasilitas lainnya di pelabuhan harus disiapkan. Sehingga kemudian kalau ini bisa disiapkan, insya Allah komoditas-komoditas yang dihasilkan di daerah-daerah terdekat kita itu bisa ditampung dulu di gudang itu. Nanti tiba waktunya sudah memadai untuk secara ekonomi itu dikirim, ya baru dikirim. Saya kira ini hal-hal yang mengharuskan kita untuk berani melakukan upaya untuk perluasan. Tadi saya katakan pelabuhan feri yang dipindahkan ke Surat.
Pelabuhan feri yang saat ini itu akan dikembangkan menjadi pelabuhan kontainer. Mungkin juga akan bisa dipanjangkan pelabuhan kita, atau mungkin juga setelah kajian semua kawasan pelabuhan Murung saat ini pelabuhan kontainer, tapi pelabuhan kurang di bawah tempat yang lain. Ini juga semua harus butuh kajian. Ya. Lalu yang berikutnya, maksudnya yang terakhir tadi dikatakan bagaimana kerjasama Pemda dengan pihak Kemenhub. Saya kira yang lalu itu luar biasa. Ini dibuktikan dengan kunjungan Pak Menteri Perhubungan datang meninjau bandara kita yang rencananya akan dipanjangkan. Bukan di situ. Nah, Pak Ade saya bilang ya bahwa bandara kita panjangkan runway-nya, itu kunjungannya Kemenhub. Termasuk yang paling khusus adalah mengunjungi pelabuhan Murung 2 kali Pak Menteri, yang sebenarnya sudah mulai exchange waktu itu, tetapi karena COVID. Bentuk kerjasamanya sudah ada rencana begitu. Ya, saya kira begitu Pak. Ya. Lalu kemudian Pak Yusran, ini luar biasa pertanyaannya ini. Tahun 80-an orang tadi datang belajar di bau-bau. Saya kira ya, tapi waktu itu pelabuhan Murung belum ada kompetitornya. Kalau sekarang pelabuhan Murung sudah ada pelabuhan Buku Tokong, sudah ada pelabuhan Bakatobi di Banci yang menjadi pelabuhan di Takon Bunda Pusat menjadi tol laut. Pelabuhan Bau kan tidak sebagai tol laut, ya? Bukan, tidak ada, hanya di Bakatobi. Jadi kalau barang-barang pasti akan lebih murah datangnya di Bakatobi karena melalui tol laut tadi. Kalau yang di Bau kan melalui mekanisme biasa, jadi pasti akan ada tambahan biaya. Sehingga wajarlah kalau kemudian akhirnya lebih mahal Bau daripada Bakatobi. Jadi kira-kira itu Pak. Artinya bahwa saat ini pelabuhan Murung sudah banyak kompetitornya, termasuk pelabuhan Bakatobi. Lalu 1 menit lagi Pak. Ya, 1 menit. Saya kira saya setuju dengan usul Pak Surat Elvargani tadi soal penanganan perbaikan tata kelola. Harus kita lakukan ini. Dan sebagainya. Saya kira itu ya sudah diingatkan beberapa kali moderator. Ya. Minta maaf kalau ada hal yang belum saya berikan penjelasan. Kan masih ada yang lainnya. Ya. Makasih. Langsung Pak Dokter. Direspon yang kira-kira terkait pertanyaan dengan paparan yang disampaikan. Ya, saya kira persoalan yang kita hadapi hari ini, kita duduk di depan adalah diharapkan ke depan kalau misalnya jadi calon wali kota dan terpilih sebagai wali kota, apa yang mau kita lakukan dengan pelabuhan itu? Itu kata kunci. Nah, persoalan yang kita hadapi adalah apakah pelabuhan ini bisa dikelola Pemda atau tidak? Apakah ada undang-undang yang melarangnya? Tidak. Ternyata di Indonesia ini banyak pelabuhan dikelola Pemda. Ada beberapa pelabuhan dikelola Pemda. Bahkan kerjasama antara Pelindo dan Pemda itu dibolehkan. Sehingga apa yang kita bicarakan hari ini terkait bagaimana mencari solusi sehingga kemudian biaya logistik pelabuhan itu menjadi lebih murah. Ini kan kita sudah dari awal mengatakan bahwa bagaimana memisahkan antara pelabuhan barang dan pelabuhan orang. Dan terkait dengan apa yang disampaikan saudara saya Pak Roni terkait dengan gudang, tidak ada lagi gudang sekarang kontainer. Kalau ada gudang lagi maka itu menambah biaya lagi. Jadi di mana-mana pelabuhan besar hari ini adalah tidak ada lagi kita dapat gudang, karena gudang barang itu baik barang yang dari daerah masuk ke pelabuhan Murung ataupun dari Surabaya ke sini, dari kontainer langsung bongkar ke mobil langsung jalan. Sehingga itulah yang kemudian membuat biaya menjadi lebih murah. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Alvin, kita setuju. Kenapa daerah tidak bisa melakukan itu? Sesungguhnya bisa kita lakukan. Kalau soal uang itu, bagaimana kemampuan kepala daerah untuk mengkomunikasikan itu dengan pemerintah pusat tentang posisi Kota Bogor hari ini dan ke depan. Apalagi daerah ini akan digadang-gadang sebagai ibu kota provinsi. Kan ini harus dipersiapkan bukan 1-2 tahun, tapi kita akan melihat 5-100 tahun ke depan seperti apa Bogor ini. Sehingga
pemerintah daerah dengan undang-undang otonomi daerah dan undang-undang pelayanan terkait dengan pelayanan publik, termasuk pelayanan pelabuhan masuk pelayanan publik, itu harus bisa dilakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Persilakan langsung Pak Haji Sudi. Terima kasih. Langsung ya. Ya, berbicara tentang pelabuhan ini tidak ada intinya. Karena manusia pada dasarnya berkembang baik secara pemikiran maupun investasi. Jadi kalau tadi saya hanya mengulang dari 3 saya satukan saja bahwa kalau menurut saya itu apa yang saya sampaikan tadi bahwa pemerintah ke depan harus berani mengambil langkah. Salah satunya itu adalah apa yang disampaikan tadi bahwa harus ada kajian yang mendalam dan itu kita serahkan pada ahlinya. Nanti setelah dikaji secara akademis, nanti pemerintah daerah itu akan menilai atau kepala daerah itu yang mana langkah yang mau diambil. Tapi titik tegasnya itu adalah pemerintah pada dasarnya harus berani, mau tidak mau harus berani untuk mengambil langkah dalam rangka pengelolaan kepelabuhanan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat tegas ya, jelas ya. Oke. Saya persilakan langsung Pak KSOT untuk menjawab beberapa hal tadi terkait efisiensi terutama, dan kemudian mungkin kita bisa berharap juga perspektif Pak KSOT bagaimana pelabuhan ini bisa kemudian juga tidak hanya soal PAD kepada Pemda, ada kerjasama seperti apa bentuknya ke depan. Saya kira kurang. Baik, makasih Pak. Ya, saya mempersilakan tadi Pak Alpian ya, kalau ada punya keinginan untuk mau kelola silakan itu ada. Nah, itu hak dari Pak Alpian, tapi apa namanya regulasinya dibuat itu kan, tidak mungkin pemerintah mau mengambil bagian dalam pengelolaan. Tadi yang sampaikan Pak Alpian benar, harus buatkan perda untuk BUMD yang kelola. Setuju. Kami terbuka buat siapa aja. Nah, tapi pertanyaan mampu nggak? Artinya kebutuhan biaya yang diinginkan oleh pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur itu sendiri kan udah ngos-ngosan, apalagi pelabuhan yang besar itu. Maka mungkin ada jalan keluarnya lewat konsorsium dan sebagainya. Nah, saya ada satu penawaran buat teman-teman kita di Pemda. Ini yang jadi masalah rumit sekali di kita di pelabuhan itu adalah lahan kontainernya itu. Bolehkah pemerintah daerah akan mencari depo, buatkan depo di luar, lalu pemerintah daerah ambil bagian di situ, nampung kontainer yang ada di luar. Tapi kalau bila mau masuk ke dalam pelabuhan itu mampu tidak? Dengan aset-aset yang sudah ada itu, berapa tahun itu Pemda bisa mengelola itu dengan baik. Nah, maka saya menawarkan satu, yang paling utama itu bagaimana pemerintah daerah mengambil bagian untuk membuka depo di luar, depo untuk kontainer itu sendiri. Jadi mungkin saja kalau ketika kapal itu dia sadar di pelabuhan, kita tidak perlu lagi nampung di situ yang nanti ada biaya, dan biaya itu nanti dibayarkan kepada itu pihak yang mengelola barang itu. Nah, mungkin pemerintah daerah, cuma sekarang itu terkait dengan kan kita ini kan pelabuhan penumpang, pelabuhan kontainer. Sekarang itu kalau misalnya kegiatan penumpang jalan, apakah kontainer bisa jalan? Kan tidak mungkin jalan begitu. Nah, maka salah satunya jalan sekarang itu kalau kita harus cari itu bagaimana itu ada pintu keluar untuk itu. Sehingga kalaupun ada kegiatan kapal penumpang jalan, maka harus bersamaan dengan kegiatan kontainer itu sekarang. Nah, sekarang yang kita lakukan saat ini terkait dengan penyerahan oleh pemerintah provinsi jalan itu. Nah, mungkin tugas pemerintah atau ada silakan melakukan kajian kenapa sampai itu tidak diserahkan. Nah, yang berikut saya tadi ada dari Pak yang menanyakan tentang RIP. RIP kami itu sudah ada Pak Iber, RIP sudah ada waktu itu.
silakan. Nanti kami kemarin sudah menyampaikan ke Direktorat Kota, sudah menyampaikan, dan bukan seperti yang disampaikan saya bahwa belum ada RIP sudah ada. Kemudian saya ke ada yang mahasiswa saya Sistia. Nah, permasalahannya barang terlalu lama menumpuk di pelabuhan. Apa ada yang punya data enggak? Kalau ada punya data saya panggil itu. Yang jelas koreksi yang dilakukan itu harus jelas. Sehingga kalau misalnya saya panggil orang yang gitu, kenapa harus terlambat sini, kita bisa tahu. Jadi kita tidak sekedar menyampaikan, tapi harus data lengkap. Kemudian yang berikut, biaya kos tambah kapal, pamus kapal, di mana data itu diperoleh itu? Penentuan tentang tambahan kapal itu kita sudah atur dalam PP 15. Kalaupun ada yang melebihi tarifnya dari mana kita ambil? Sedangkan tarif itu kami yang melakukan penelitian untuk tambah kapal. Kalau dibilang itu mahalnya di mana? Ya, perlu ada data yang harus karena saya akan menerima segala masukan yang disampaikan oleh teman-teman, baik itu mahasiswa maupun apa yang disampaikan oleh saya siap untuk itu. Nah, tolong ini disampaikan kepada kami supaya kami bisa melakukan data terkait. Kalau itu ada punya kaitannya dengan pelaku-pelaku saya panggil, ada kaitannya dengan orang yang menumpuk barang saya kan panggil itu. Sehingga jangan membawa bahasa-bahasa yang mengundang banyak itu. Saya pikir teman-teman semua punya hak untuk melakukan koreksi terhadap itu. Tapi saya minta untuk itu perlu dilakukan kajian yang jelas. Sekarang kalau dibilang mahal itu ada, apakah betul dari pelabuhan betul? Atau memang ada spekulan-spekulan itu? Maka kewajiban pemerintah daerah untuk harus turun intervensi itu di lapangan. Jangan kita bicara itu menuduh orang dan sebagainya. Jangan, Pak. Oke, saya pada prinsipnya menerima masukan yang lebih banyak dari mahasiswa dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini diskusi mulai menjelang akhir ini sudah mulai hangat ya, belum sampai ke panas sebenarnya. Jadi saya kira kita ingin melanjutkan, tapi ini sudah hampir setengah 12. Ini waktu adalah rating yang tidak bisa kita taklukkan, jadi kita harus mengalah. Sebelum ditutup mungkin saya minta 2-3 menit Pak Hardi mungkin bisa ada penjelasan singkat padat Pak, jangan terlalu karena sudah hampir setengah 12, kita belum buat kesimpulan. Saya persilakan. Beliau ini senior dari pelabuhan Bau-Bau itu ada, beliau sudah ada sini. Jadi mungkin pada itu soal inefisiensi dan teknologi. Jadi saya persilakan ada tambahan 3 menit Pak. Kita. Yes. Terima kasih. Jadi gini, ada mahasiswa kemudian dari rekan-rekan narasumber saya dan pemerhati saya kembali mau menyampaikan kepada kita semua, silakan itu adalah hak koreksi teman-teman semua. Tapi ketika menyampaikan itu harus punya data kelas. Saya itu tidak setuju kalau dibilang itu penyumbang inflasi terbesar di mana itu. Makanya kalau kita berbicara itu harus data. Jangan cuma kita mendengar ini dari orang lalu menyampaikan. Nah, yang berikut ada semua. Kita pernah di demo kemarin kalau nggak salah di 2 minggu lalu di demo oleh ada mahasiswa yang intinya ditanya dimonitor oleh LSM. Nah, ada kegiatan yang terkait dengan waktu split yang dibawa dan dibongkar di pelabuhan Murhum Bau-Bau. Ada kepentingan orang yang terkait dengan itu, mereka bawa menuduh kami di pelabuhan bahwa ada permainan KSOP di situ. Di mana itu permainan KSOP ini? Ada kepentingan usaha di situ. Lalu membesar-besarkan bahwa pelabuhan tujuan yang baru itu dibawa bukan di pelabuhan Bau-Bau. Kita tunjukkan itu surat izin berlayar di mana? Katanya bukan pelabuhan ini, buktinya ternyata sama. Yang dibuat adalah mencari sesuatu di situ, dan itu tidak ada kepentingannya dengan KSOP.
Sehingga saya minta kepada adik-adik semua, jangan ada kepentingan orang lain dalam membawa nama kami, membawa jadi. Tolonglah, kita ini kan punya harga diri semua. Kalau itu disuarakan yang mudah-mudah, gimana lagi? Sehingga saya minta kepada adik-adik semua, silakan adik-adik punya koreksi dan sebagainya, tapi itu harus dengan data yang jelas. Ada yang bilang tambahan itu mahal, gimana tambah? Bayangkan cuma tambahan itu per etmal itu 70 rupiah, belum 1000. Terus itu dibilang mahal itu gimana ditanyakan? Tarif itu kontainer sudah kita tetapkan, bukan kita tetapkan. Jadi begini adik-adik, tarif kontainer itu ke SOP pemerintah kami tidak perlu lakukan intervensi. Itu dibahas antara pelaku usaha dan itu semua. Ketika itu terjadi, itu yang kami pegang untuk itu. Jadi kalau ada yang mahal, silakan masuk kepada dan tahu tuh orang yang menaruh itu nama itu siapa. Kasih tahu kami. Kalau itu pas dengan mitra kami yang ada di pelabuhan, saya coret isinya langsung. Saya coret. Saya berani untuk itu. Jadi mohon maaf. Mohon maaf. Jangan ada bahasa bahwa pelabuhan penyumbang plastik tidak bisa. Saya setuju. Silakan. Barangkali ini ada semua. Itu yang harapan kami, karena kita begini untuk melakukan terbaik, maka harapan saya menerima segala macam koreksi yang ada di. Nah, tinggal saya dengan calon-calon yang ada. Kira-kira ke depan itu bawa-bawa untuk menangkan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini diskusi kita menarik. Mungkin masih ada yang bicara, tapi kita terbatas dari waktu. Sudah lebih